Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk menerangkan beberapa kisi-kisi pada saat pas IPA nanti ya. Ini khusus untuk kelas 8. Nah, yang pertama di sini ada eh, contoh soal, yaitu seorang anak mengendarai sepeda menempuh jarak 100 meter dalam waktu 20 detik. Kecepatan anak bersepeda adalah, nah, coba kita diketahui jaraknya adalah 100 meter. Lalu waktunya adalah 20 sekon. Maka yang ditanyakannya adalah V-nya ya, yaitu kecepatannya. Kita ingat bahwa ini termasuk dalam GLB, dimana GLB itu adalah V sama dengan persamaannya adalah S per T. Nah, langsung saja kita masukkan. S-nya adalah 100, lalu T-nya adalah 20, maka 100 sebagai 20 kecepatannya adalah 5 meter per second. Selanjutnya, ada lagi contoh soal di sini. Seseorang tukang bangunan mengangkat batu bata seberat batu bata seberat 50 Newton. Nah, menggunakan katrol tetap. Berapa gaya kuasa yang diperlukan untuk mengangkat batu bata tersebut? Perlu diketahui bahwa di sini adalah katrol tetap, di mana katrol tetap ini adalah memiliki gaya beban yang sama dengan gaya kuasanya. Jadi besar gaya beban di sini itu akan sama dengan gaya kuasanya. Jadi di soal di sini diketahui bahwa gaya beban di sini sebesar 50 Newton. Nah, 50 Newton. Jadi pada katrol tersebut gaya kuasanya pun akan sama, yaitu 50 Newton. Gambar ini diambil dari ruangguru.com ya. Selanjutnya adalah, coba kita lihat contoh soal berikutnya, yaitu sebuah mobil bergerak lurus dipercepat. Nah, dengan kecepatan awal 35 meter per second. Ini M-nya M kecil ya. Nah, berapakah percepatannya di sini? Sekali lagi, jika ada IPA yang menggunakan rumus atau persamaan, maka jangan lupa harus diketahui, ditanyakan, dan jawabnya apa. Oke, supaya lengkap gitu ya. Dan ibu bisa mengukur sejauh mana pemahaman kalian dari soal ini. Karena jika tidak ada diketahui ditanyakannya, maka istilahnya adalah kalian seperti asal jawab karena tidak terukur pemahaman dari soal ini gitu. Oke, dari soal ini adalah V0-nya adalah 35, T-nya adalah 15 sekon, dan kecepatan akhir setelah bergerak selama 15 sekon yaitu dinamakan dengan VT adalah 50 meter per second. Lalu berapakah percepatannya? Nah, percepatan di sini dilambangkan dengan A. Nah, di sini disajikan gambar dari gurupendidikan.co.id bahwa rumus atau persamaan dari gerak lurus berubah beraturan. Di sini ada 3 persamaan. Yang pertama adalah VT sama dengan V0 plus minus A dikali T, di mana VT adalah kecepatan akhir dan V0-nya adalah kecepatan awal. Nah, oke, di sini kebalik ya, di keterangannya kebalik. A-nya adalah percepatan dan T-nya adalah waktu. Lalu persamaan kedua adalah mencari jarak. Mencari jarak adalah V0T plus setengah AT kuadrat.
Lalu persamaan ketiga bisa kita gunakan jika diketahui dalam soalnya adalah jarak, maka kita langsung saja menggunakan persamaan yang ketiga, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2S. Namun, jika yang diketahuinya adalah waktu dan percepatan, maka kita bisa gunakan persamaan yang pertama. Oke. Nah, sekarang yang diketahuinya apa? Yang diketahuinya adalah V0 lalu ada T. Nah, maka otomatis kita bisa menggunakan persamaan yang pertama. VT sama dengan V0 ditambah AT. Berapa VT-nya kita masukkan di sini adalah 50. Lalu V0-nya adalah 35, A-nya kita cari dan T-nya adalah 15 second. Lalu kita pindah ruas, 15A sama dengan 50 dikurangi 35. Jadi A-nya adalah 15 dibagi 15 sama dengan 1 meter per second. Nah, jadi hasilnya adalah 1 meter per second kuadrat percepatan mobil ini setelah melakukan perjalanan selama 15 second. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Atau di sini kita akan ada keluarga tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, sistem pencernaan pada manusia di sini diambil dari portal jemberpikiranrakyat.com bahwa alur dari sistem pencernaan pada manusia yaitu meliputi yang pertama adalah organ mulut. Nah, mulut. Setelah mulut masuk ke kerongkongan. Ingat, ada kerongkongan dan ada tenggorokan. Kalau tenggorokan itu adalah untuk sistem pernafasan. Jadi kalau jawabannya tenggorokan kurang tepat ya atau salah. Jadi mulut masuk ke kerongkongan lalu ke lambung. Dan lambung diolah, setelah diolah masuk ke usus halus. Nah, sudah di usus halus ya langsung masuk ke usus besar. Nah, setelah usus besar di sini ya kita setelah diolah di usus besar maka akan langsung melewati anus, yaitu hasilnya adalah dinamakan dengan feses. Nah, oke, lanjut. Di sini ada contoh jenis tuas. Ingat, jenis tuas itu ada 3 golongan. Yang pertama adalah